Merupakan satu dari 15 pelatih calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2023. Pria kelahiran Malang yang saat ini menjabat sebagai perwira administrasi Kogartap 01 Jakarta Pusat telah menjadi pelatih paskibraka sejak tahun 2012 lalu. Meski telah memiliki pengalaman melatih paskibraka sejak 11 tahun lalu, namun Joyo mengaku tiap angkatan memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. Joyo yang memulai karirnya di TNI Angkatan Laut sejak tahun 1989 ini sudah 9 kali menjadi pelatih paskibraka minus masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Ia mengaku banyak suka yang didapatkan setelah menjadi pelatih paskibraka. Salah satunya ketika adik-adik paskibraka masih mengingatnya meski mereka telah purna tugas sebagai pengibar bendera pusaka. Joyo yang merupakan ayah dari 2 orang anak ini mengaku ketika melatih para calon anggota paskibraka, ia harus tetap tegas tanpa menggunakan kekerasan agar calon anggota paskibraka dapat menjalankan tugas perdananya sebagai paskibraka saat menaikkan dan menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Kita tidak harus selalu streng ya buat mereka, tidak. Karena kalau mereka terus kita push, terus kita tekan, stres mereka. Kita tarik ulur. Karena mereka masih muda-muda, terus daya mungkin petualangannya masih bagus. Saat-saat itu kita streng. Tapi begitu mereka sudah mulai patah semangat, nah kita bangkitkan kembali dengan ya cerita atau mungkin suruh mereka memberi jok-jok yang untuk mereka bersemangat. Itu kita kasih mereka seperti itu. Selain Joyo Utomo yang bertugas sebagai pelatih calon anggota Paskibraka 2023, ada pula petugas lainnya yang menjadi pengayom calon anggota Paskibraka. Muwardianto atau akrab disapa Toto merupakan salah satu pamong calon anggota Paskibraka 2023. Toto yang merupakan paskibraka tahun 1975 ini dulunya bertugas menjadi komandan kelompok 17 perwakilan dari daerah istimewa Yogyakarta. Toto yang telah beberapa kali mendapat tugas menjadi pamong atau istilah dahulu dikenal sebagai kakak pembimbing sudah memiliki pengalaman untuk mendampingi calon anggota paskibraka pada tahun 1989, 1990, 2001, 2002, 2022, dan tahun ini. Toto yang merupakan seorang mantan atlet bulu tangkis ini mengaku harus mempunyai strategi tersendiri untuk bisa dekat dengan calon anggota paskibraka. Bahkan ia mengaku harus mengetahui bahasa gaul terkini agar calon anggota paskibraka bisa bercerita mengenai apa kesulitan yang mereka hadapi selama mengikuti karantina, apa yang menjadi impian mereka, sehingga tugas mengibarkan dan menurunkan bendera dapat berjalan dengan baik. Hari kedua ini latihan, mereka sudah fokus. Dan mereka sudah berlomba-lomba untuk bisa masuk ke kelompok 8 dan kelompok baik itu pembabaki ataupun kelompok pengibar. Inilah yang asik di sini nanti. Kita harus pandai-pandai membimbing adik-adik supaya tidak iri ya loh. Kok itu terus yang yang dilatih kok bukan saya. Nah, ini kita harus hati-hati karena kalau nanti kita salah nanti dia akan kecewa. Ini yang karena dari rumah sudah pengennya obsesinya pengen babaki. Pengen pernah jadi pengibar, tapi ternyata di sini tidak mendapat kesempatan. Itu yang tugas pamong agak sedikit berat kalau untuk penyesuaiannya gitu. Toto menambahkan baik tugas pembawa baki, tugas kelompok 8 atau kelompok 17 merupakan peran yang sama istimewa. Menurutnya, yang terpenting adalah kekompakan para anggota paskibraka saat bertugas